Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, hati yang bahagia dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Bulan SZW, dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Tema hari kedua tausiah kita adalah tentang siapa saja golongan orang-orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa dan siapa saja golongan orang-orang yang tidak wajib melaksanakan ibadah puasa, serta bagaimana cara membayar fidyah bagi golongan orang-orang yang tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Penceramah kita hari ini adalah seorang dai muda. Bisa dibilang beliau adalah penerus keluarga. Kesibukan beliau adalah sebagai mahasiswa magister di PT IKI Jakarta. Beliau juga adalah adik kandung saya, yaitu Muhammad Khulafaur Rasyidin, atau biasa dipanggil dengan Mufid. Nah, beliau berdomisili di Jakarta. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan tausiah beliau melalui video yang sudah beliau kirimkan. Baik, selamat mendengarkan tausiah dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan jagat maya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita berbagai macam tuntunan suri tauladan untuk diikuti sampai hari akhir nanti. Perintah puasa telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepadamu kewajiban untuk berpuasa sebagaimana telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berpuasa merupakan salah satu rukun Islam yang Allah tetapkan sebagai dasar agama. Berpuasa adalah rukun Islam yang ketiga. Maka dari itu, jika kita sudah menjalankan perintah Allah dalam berpuasa, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, Allah menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Terdapat suatu hal yang menarik di mana Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman dengan kata, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, bukan dengan menggunakan kata ya ayyuhalladzina aslamu. Mengapa? Penggunaan seruan kepada orang-orang yang beriman merupakan sebuah penegasan yang mampu kita pahami bahwa tidak semua orang Islam betul-betul beriman kepada Allah. Dengan itu, orang-orang yang benar-benar berimanlah yang mampu, yang akan dengan ikhlas menjalankan ibadah puasa. Dikarenakan ibadah puasa merupakan sebuah ibadah yang sangat-sangat menarik dan berbeda dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Seperti halnya syahadat yang dibuktikan dengan pengucapan lisan. Salat yang dibuktikan dengan gerakan-gerakan yang terdapat di dalamnya. Menunaikan zakat dibuktikan dengan adanya transaksi pembayaran
dengan kita membayar zakat tersebut. Begitu juga dengan haji, salah satu ibadah yang perlu jauh kita datangnya, pergi ke tanah suci. Namun hal tersebut berbeda dengan berpuasa. Puasa ini tidak bisa dibuktikan dengan kata, dengan sebuah pekerjaan yang bisa kita tonjolkan. Puasa ini hanya diketahui oleh seorang hamba dengan Tuhannya saja. Maka dari itu, siapakah orang-orang yang wajib berpuasa? Dan siapakah mereka yang tidak diwajibkan untuk berpuasa? Dan jikalau mereka tidak menjalankan ibadah puasa dan gagal untuk menggantinya, bagaimana mereka membayar hutangnya? Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ada 5 syarat puasa, yang nantinya dari sanalah kita akan mengetahui siapa saja orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah orang yang memeluk agama Islam. Maka orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah seorang remaja yang sudah mencapai umurnya kepada akil baligh. Lantas bagaimana kepada anak-anak yang masih pada usia dini? Mereka tetap diwajibkan untuk berlatih berpuasa, karena berpuasa ini perlu dilatih dari usia sejak dini agar mereka terus mampu melaksanakannya, agar mereka terlatih melaksanakannya, sehingga ketika mereka sudah mencapai akil baligh, sudah mencapai mukallaf, mereka sudah mampu menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Lalu yang ketiga adalah orang yang memiliki akal tentunya. Maksudnya apa? Orang yang berakal di sini adalah orang yang sehat walafiat, jasmani dan rohaninya, dan juga sehat akalnya. Memiliki akal fikiran, mengerti apa yang dikatakan orang, mampu merespon apa yang dikatakan orang, dan mampu memberikan feedback ketika berkomunikasi dengan orang. Yang keempat adalah orang-orang yang mampu berpuasa. Semua umat Islam yang mampu berpuasa, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan puasa, kecuali pada hal ketentuan-ketentuan yang akan kita ketahui nanti, siapa saja yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah wanita yang bersih dari hadasnya atau bersih dari haid dan nifas. Yang selanjutnya adalah golongan orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang mengalami sakit ataupun dalam sebuah perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka mereka wajib untuk mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa dan tidak mampu mengkodoknya pada hari-hari yang lain, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Apa itu membayar fidyah? Mereka harus membayar fidyah dengan memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, inilah orang-orang yang tergolong kepada mereka yang tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, jikalau seorang manusia atau seorang hamba yang beragama Islam, beriman kepada Allah, ingin melaksanakan puasa, kemudian ia jatuh sakit dan ia diberikan sakit yang berat yang membuat dia tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi diwajibkan untuk mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan atau mengqadha puasanya di bulan-bulan yang lainnya. Berbeda halnya dengan sakit-sakit yang ringan saja. Jikalau
dia anggap dirinya mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka silahkan lanjutkan puasanya jika ia merasa mampu untuk melakukannya. Yang kedua, Allah sebutkan kepada mereka yang ada dalam sebuah perjalanan yang dianggap jikalau seseorang merantau atau seseorang berpergian yang sangat-sangat jauh yang memungkinkan dia untuk merasakan lelah, haus ataupun lapar, maka mereka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dan diwajibkan mengganti puasanya seperti halnya orang yang sedang mengalami sakit berat tadi. Menggantinya di bulan-bulan yang lain selain di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana dengan golongan yang terakhir? Adalah dia yang benar-benar tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Siapa mereka? Orang lansia, lanjut usia, betul-betul tidak mampu menjalankan puasa dan tidak mampu mengqadha'nya di bulan-bulan yang lainnya. Atau orang yang sakit, yang sakitnya berkelanjutan bertahun-tahun, dia tidak sempat mengqadha' puasanya di bulan-bulan yang lainnya. Maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Jikalau seseorang meninggalkan puasanya, kemudian mampu mengqadha' puasa, maka diwajibkan mereka mengqadha' terlebih dahulu. Jikalau mereka lupa dengan kewajiban mengqadha' puasanya, kemudian mereka kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, sedangkan mereka masih memiliki hutang puasa, maka mereka diwajibkan juga untuk membayar fidyah. Apakah itu fidyah? Fidyah adalah cara mengganti puasa Ramadan dengan membayarkan fidyah atau ta'amu miskin. Fidyah adalah ta'amu miskin, memberikan makanan kepada fakir miskin. Di sana Allah hanya menyebutkan fakir miskin saja sebagai mustahik fidyah, karena sudah jelas tercantum di dalam surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan barang siapa yang tidak mampu sama sekali menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan atau mengqadha' puasanya di bulan-bulan di luar Ramadan, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Lantas apakah itu fidyah? Fidyah adalah mengganti puasa kita, membayar hutang puasa Ramadan kita dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Berapa ukuran fidyah yang ditentukan di dalam Islam? Fidyah diukur dengan 1 mud atau sebanding dengan ukuran 510 gram di Indonesia. Apa yang kita berikan kepada fakir miskin tersebut? Tentu yang kita berikan adalah makanan pokok di daerah tersebut. Sebagai contoh, mudahnya adalah Indonesia. Di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi yang dilengkapi dengan lauk pauk. Maka ketika kita ingin membayar fidyah, maka kita harus memberikan kepada fakir miskin makanan berupa makanan pokok di sebuah daerah tersebut beserta dengan kelengkapan-kelengkapan lauknya, seperti apa yang kita makan ketika kita berbuka puasa. Kapan kita memberikan atau menunaikan fidyah? Tunaikanlah fidyah di atas waktunya, atau ketika kita sudah terlewat masa untuk mengqadha' Ramadan, atau kita sudah tertinggal puasa dan kita tidak mampu mengqadha'nya, maka bayarlah fidyah. Dan lebih utama lagi, menunaikan fidyah dan memberikan makan kepada fakir miskin itu waktunya adalah ba'da maghrib, sebagaimana kita berbuka puasa, di mana kita berbuka puasa setelah berkumandangnya azan maghrib, seperti itu. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa. Dengan berpuasa, niscaya kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan
keutamaan-keutamaan yang banyak sekali di bulan suci Ramadan. Dan marilah kita tunaikan sunnah-sunnahnya, keutamaan-keutamaannya, agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui, di setiap harinya, tentu hari-hari di bulan suci Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan, di mana pada esok hari, pada hari ketiga, disebutkan bahwa keutamaan bulan suci Ramadan pada hari ketiga, yaitu akan ditetapkannya setiap rambut manusia, setiap helai rambut manusia akan diberikan tanaman permata yang indah di surga Firdaus, yang di atasnya terdapat 12.000 rumah dari cahaya, dan di bawahnya terdapat 12.000 tempat tidur. Dari setiap tempat tidur tersebut terdapat bidadari di atasnya, dan setiap hari 1.000 malaikat berkunjung, dan malaikat tersebut membawa hadiah bagi orang-orang yang berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan sekarang kita lebih paham tentang diri kita sendiri. Kita menjadi lebih tahu apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mampu, yang wajib melaksanakan puasa Ramadan, atau kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tausiah kita hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang melaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap ibadah dan puasa kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.